Halo teman-teman, kita akan membahas performa keuangan perusahaan Arna secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, simak bersama-sama. Halo teman-teman, kita akan membahas performa keuangan perusahaan Arna secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, simak bersama-sama. Mari kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan Arna. Selama 1 tahun terakhir, pendapatannya menurun sebesar 10,2% dari 2.673 miliar menjadi 2.425 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatannya selama 5 tahun terakhir, ternyata pertumbuhannya sebesar 4,7%. Kesimpulannya, meskipun pendapatannya turun dalam setahun terakhir, secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan perusahaan ini masih baik dan terjaga. Mari kita lihat profitabilitas perusahaan Arna. Gross profit margin perusahaan ini turun dari 39,8% tahun sebelumnya menjadi 38,1% tahun ini. Sedangkan net profit margin perusahaan ini turun dari 22,0% tahun sebelumnya menjadi 19,6% tahun ini. Meskipun profitabilitasnya mengalami sedikit penurunan, perusahaan ini masih bisa menjaga margin keuntungannya dengan baik. Sekarang, mari kita tinjau posisi perusahaan berdasarkan Return on Asset, ROA, dan Return on Equity, ROE. ROA perusahaan ini turun dari 24,5% menjadi 18,2%, sedangkan ROE-nya turun dari 34,6% menjadi 26,8%. Turunnya ROA dan ROE bisa menunjukkan adanya pengaruh kondisi ekonomi atau strategi bisnis perusahaan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ROA dan ROE yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini masih mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Mari kita lihat kesehatan keuangan perusahaan Arna berdasarkan debt to equity. Rasio debt to equity perusahaan ini meningkat dari 0,0 kali menjadi 0,1 kali. Meskipun demikian, tingkat rasio ini masih cukup rendah, menandakan bahwa perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang baik dan tidak terlalu terbebani oleh hutang. Tinjauan berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett menunjukkan bahwa perusahaan Arna mendapatkan 5 poin dari total 6 poin. Ini merupakan indikasi yang baik bahwa perusahaan ini memiliki kualitas fundamental yang kuat. Untuk melihat penjelasan lebih detailnya, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang bisa didapatkan melalui link yang ada di deskripsi video. Yuk, sekarang kita akan membahas tahap yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu valuasi perusahaan Arna. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan penilaian terhadap kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik saham dengan harga pasar saat ini. Margin of safety ini mengindikasikan sejauh mana harga pasar saham tersebut undervalued atau overvalued. Jadi, dengan memperhitungkan valuasi dan margin of safety, kita dapat menentukan apakah saham tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Mari kita lihat valuasi menggunakan PB Band Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun historis. Valuasi wajar untuk saham Arna saat ini adalah 864, dengan margin of safety sebesar 26,5%. Sekarang kita akan melihat valuasi menggunakan PB Band Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun historis. Valuasi wajar untuk saham Arna saat ini adalah 897, dengan margin of safety sebesar 29,2%. Nah, itulah penjelasan mengenai performa keuangan perusahaan Arna. Harap diingat, penilaian ini hanya sebagai panduan dan keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalian juga harus melakukan analisis sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih sudah mendengarkan.